Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan soal-soal untuk tes PPPK tahun 2021 beserta pembahasannya. Baiklah Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport, saya ingatkan kembali untuk mengklik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya, karena like dan subscribe yang Bapak Ibu berikan merupakan modal bagi channel Education and Sport untuk tetap eksis memberikan materi-materi pembelajaran bagi Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung aja memasuki pembahasan tes PPPK tahun 2021 ini. Nomor 1, di bawah ini merupakan contoh akan adanya dampak dari keyakinan pada kemampuan diri seorang peserta didik, yaitu A. Andi dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Budi merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Carlos merasakan pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Dendi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. E. Erni malu bertanya ketika mendapatkan kesulitan memecahkan permasalahan soal yang diberikan guru. Jadi Bapak Ibu, untuk soal nomor 1 di bawah ini merupakan contoh akan adanya dampak dari keyakinan pada kemampuan diri seorang peserta didik, yaitu Budi merasa sakit perut karena akan mengikuti tes. Dengan demikian maka isian untuk soal nomor 1 adalah yang A. Budi merasa sakit perut karena akan mengikuti tes. Kita lanjut memasuki soal kedua. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Behaviorisme, C. Kognitif, D. Conditioning, E. Koneksionis. Oke, suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar kognitif. Dengan demikian isiannya adalah yang C, kognitif. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 3. Langkah pertama untuk mencari rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dapat dilakukan dengan A. Menjumlahkan data nilai yang diperoleh. B. Menentukan jumlah keseluruhan pada data yang diperoleh. C. Menentukan nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. D. Mencari nilai tertinggi dan terendah data yang diperoleh. E. Menentukan rentan skor nilai tertinggi dikurangi skor nilai terendah. Jadi langkah pertama untuk mencari nilai rata-rata untuk maaf Bapak Ibu. Langkah pertama untuk mencari nilai rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dapat dilakukan dengan menjumlahkan data nilai yang diperoleh. Berarti isiannya adalah yang menjumlahkan data nilai yang diperoleh. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar. B. Mampu bermain dalam kelompok. C. Mudah
berkonsentrasi, D. mampu menjadi pemimpin, E. peka terhadap teman. Jadi untuk pilihan nomor 4 yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah mudah berkonsentrasi. Dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C, mudah berkonsentrasi. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 5. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan efektif peserta didik adalah A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh, E. Tes psikomotorik anak. Jadi pilihan untuk soal nomor 4, alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tes kemampuan efektif peserta didik adalah tes berupa angket, ya. Tes berupa angket berarti yang B. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal. Dalam perihal ini, guru menerapkan teori belajar classical conditioning, B. Connectionist, C. Behavioris, D. Operant conditioning, E. Problem solving. Jadi pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan tugas. Nah, dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar connectionist. Connectionist berarti yang B. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 6. Soal nomor 7, maaf. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menerapkan ataupun merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Adapun yang dapat dilakukan oleh guru tersebut pada tahapan pengembangan: A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem pembelajaran, D. Rencana pembelajaran, E. Evaluasi pembelajaran. Jadi ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apakah yang dapat dilakukan oleh guru tersebut pada tahapan pengembangan? Adalah pada tahapan pengembangan, guru ada pada kurikulum. Berarti isiannya adalah yang A, kurikulum. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 8. Kegiatan berikut ini merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan indera peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal adalah A. Peserta didik berolahraga di lapangan terbuka, B. Guru memberi hadiah
kepada peserta didik berprestasi. C. Peserta didik diajak berkarya wisata. D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. E. Peserta didik berwisata di alam terbuka. Jadi kegiatan berikut yang merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan indera peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. Nah, indah pendengaran berarti Bapak Ibu, penglihatan juga ya. Oke, jadi isian yang tepat untuk soal nomor 8 adalah yang D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran, mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. D. Menyesuaikan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. E. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. Jadi dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligence, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Dengan demikian maka isian yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 10. Agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR haruslah A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, E. Semaksimal mungkin, E. Berwarna cerah. Jadi agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran pada proses S stimulus respon haruslah semaksimal mungkin. Dengan demikian maka untuk isian yang nomor 10 sekaligus untuk isian nomor terakhir pada bagian ini adalah yang D. Semaksimal mungkin. Baiklah Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk di-share di media sosial yang Bapak Ibu yang Bapak Ibu punyai, baik itu Facebook, Instagram, Telegram, WA, dan lain-lain. Caranya mudah sekali dengan mengklik bagikan. Klik di bagikan maka akan munculan tampilan mau di media sosial mana akan di-share, akan dibagikan video ini. Kalau Facebook ya diklik lambang Facebooknya, nanti akan masuk ke beranda Facebook Ibu, langsung klik posting. Maka video ini akan tersebar di Facebook Bapak Ibu dan dapat dinikmati oleh guru-guru lain yang akan mempersiapkan mengenai tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.